Oke, selamat datang di channel YouTube Bimbel CPNS Kedinasan, materi SKB PGSD 2020. Latihan soal pemuaian dan kalor. Langsung saja ya. Ini soalnya pasti masuk ya. Kalau yang ini pemuaian dan kalor ini pasti masuk. Di soal UP 2019 masuk. Soal 2018 untuk UKG dan SKB PGSD masuk. Jadi kemungkinan besar soal SKB PGSD 2020 pemuaian atau dan kalor ini juga masuk. Oke, tolong diperhatikan ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita bahas dulu tentang manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan jendela. Oke, jika jendela biasanya diberi tempat celah ya. Jadi jendela tempat celah, ada celahnya ya. Agar kalau tidak memuai tidak pecah. Yang kedua juga rel kereta api juga diberi celah agar kalau dia memuai pada siang hari tidak bengkok dan tidak terjadi kecelakaan. Oke ya, itu manfaat 1 dan 2-nya. Manfaat ketiga adalah penyambungan dua plat logam. Untuk menyambung dua plat logam biasanya digunakan paku keling. Kedua plat logam yang akan disambung diberi lubang. Dalam lubang itu kemudian dipasangi paku keliling panas. Setelah dingin paku akan menyusut sehingga kedua logam tersebut tersambung kuat. Oke, itu yang ketiga, penyambungan dua plat logam. Yang keempat, pemasangan kabel listrik. Kabel listrik dari tiang satu ke tiang lain dibuat kendur pada siang hari ya. Hal ini kenapa? Karena pada saat malam hari atau suhu turun kabel tidak putus. Kalau nggak percaya silakan aja perhatikan kabel listrik di sekitarmu pada siang dan malam hari ya. Dipasang kendur pada siang hari agar nanti pada malam hari dia tidak menyusut. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 5 lagi untuk manfaatnya. Penggunaan bimetal pada setrika listrik dan termometer. Oke, bimetal ya. Ini yang sering masuk. Bimetal ini yang sering masuk. Masuknya gimana? Kita langsung aja cara kerjanya. Bimetal. Keping metal adalah dua buah keping logam, biasanya kuningan dan besi yang memiliki koefisien muai panjang berbeda yang dikelilingi menjadi satu. Keping metal sangat peka terhadap perubahan suhu. Jika keping metal dipanaskan, maka akan melengkung ke arah logam yang koefisien panjangnya lebih kecil. Oke, ini koefisien muai panjang lebih kecil. Yang atas ini lebih besar. Ketika dipanaskan, jadinya seperti ini. Dia akan melengkung ke arah yang lebih kecil ketika dipanaskan. Ketika diinginkan, dia akan melengkung ke arah koefisien yang lebih besar. Berarti dia akan kebalikan dari ini ya. Ini gini, dipanaskan gini, didinginkan berarti ini. Oke ya. Dipanaskan melengkung ke arah koefisien yang lebih kecil, didinginkan melengkung ke arah koefisien yang lebih besar. Oke ya, dipanaskan melengkung ke kecil, didinginkan melengkung ke besar. Oke, kita lanjut ke soalnya nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut yang berkaitan dengan pemuaian dan pemanfaatan pemuaian pada benda. 1. Pemasangan kawat listrik dilakukan pada siang hari dan memasang kawat secara kencang mungkin. Salah ya. Atau kendur harus kendur ya, pada siang hari harus kendur. Ini nomor 1 salah. 1 salah, ini salah, ini salah. Yang AB salah, tinggal nomor 2. Pemasangan rel kereta api diberi celah, berarti 2 benar. Nanti kalau 2 benar berarti jawabannya langsung C. Langsung C ya. Karena langsung 2 benar langsung C, karena 1 salah, 2 benar, nanti langsung C jawabannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini dia keping metal. Gambar berikut ini menunjukkan perkiraan untuk mental setelah dipanaskan. Yang paling besar siapa? Yang paling besar adalah ini yang putih. Yang paling kecil adalah yang ini. Oke, berdasarkan pada tabel gambar metal yang benar, ini diapain dulu? Dipanaskan ya. Ingat ya, dipanaskan. Dipanaskan melengkung ke arah yang lebih kecil. Oke, nomor 1 benar ya. Ini besar, ini kecil, benar. 1 benar. 1 benar berarti salah. Oke, 1 benar berarti 2 4 salah. 2 coba. 2 melengkung nggak salah ya. Melengkung ke arah yang besar salah. Nomor 2 salah. Ini salah. Ini jawabannya adalah B. Oke. Lanjut ya. Lanjut kita ke contoh soal berikutnya. Gambar berikut ini menunjukkan perkiraan bentuk logam bimetal. Oke, dipanaskan ya. Dipanaskan, koefisien panjang logamnya dipanaskan ya. Dipanaskan berarti nomor 1 yang paling besar mana? Yang paling besar adalah perak ya. Yang paling perak paling besar, paling kecil besi. Berarti kalau dipanaskan melengkung ke arah yang lebih kecil. Berarti ini benar ya, 1 benar. 1 benar ya. Benar, 1 benar berarti yang nomor ini salah. Oke. Nomor 2 hitamnya kecil salah ya, dipanaskan salah. Nomor 2 salah. Nanti jawabannya adalah B. Oke, 3 benar. Oke ya, bisa dipahamin ya. Dipanaskan melengkung ke arah yang lebih kecil. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini mengenai masalah kalor ya. Kalor itu ada 2 rumusnya. Yang pertama, kalor itu untuk menaikkan suhu. Menaikkan suhu MC delta T. Ini menaikkan suhu. Fungsinya untuk menaikkan suhu ya, menaikkan suhu.
grafiknya pasti naik. Grafiknya naik ya. Grafiknya naik atau grafiknya turun. Oke, yang satu lagi untuk mengubah wujud namanya laten, M kali laten. Nah, kalau laten ini untuk mengubah wujud, grafiknya pasti lurus. Oke, kita masuk contoh soalnya. Grafik di samping banyaknya kalori yang dibutuhkan 3 kg S dalam proses dari A ke B ke C, berarti dua ya. Ini naik suhu ya, ini naik suhu pasti ini pakai MC delta T kan gitu. Ini tidak naik suhu, berarti dia berubah wujud, berarti ini M kali L. Kan sampai A sampai C aja, A B C, berarti ada 2 kalori yang dibutuhkan. Kita ambil yang ini berarti Q-nya adalah MC delta T. M-nya tadi berapa? 3 kilo. M-nya 3 kilo dikali C. C apa di sini? S. Karena prosesnya masih S, karena S kan di bawah 0 derajat. S-nya berapa? Massa jenisnya. Kalor jenis S adalah, mana kalor jenis S ini? Kalor jenis S nya massa 3 kilo. Nah, ini kalor jenis S adalah 2100 ya. 2100 nanti kali 2100. Suhunya naik dari minus 10 ke 0. Suhunya naik dari minus 10 ke 0, berapa naiknya? 10 ya. Di 10. Berarti Q ini adalah Q1, kita anggap aja Q1 atau QAB. QAB-nya berarti tinggal dikalikan 3 kali 2100 kali 10 itu sekitar 63.000 ya. 63.000 joule, atau kita bikin lang aja 63 kilojoule karena jawaban minta kilojoule ya. 63 kilojoule. Oke, yang kedua yang ini. Yang kedua yang ini M kali R, berarti di sini Q2-nya. Q2-nya adalah Q2 sama dengan M kali L. Berarti M-nya 3 kilo kali kalor untuk mengubah wujudnya namanya kalor lebur atau kalor laten. Kalor leburnya 336.000, berarti dikali 336. 300 dikali 3 kali 336.000. Berarti sekitar 1.00800 joule atau sekitar 1008 kilojoule. 1008 kilojoule. Oke, tambah aja 1008 kilojoule tambah 63 berarti 1072 ya. Di 1071 kilojoule. Oke ya, itu masalah ini ya. Masalah tentang kalor laten, ditambahin aja berarti 1000 kilojoule tambah 63 kilojoule. Karena diminta dari proses ABC, berarti AB dan BC. Oke, rumusnya dari ini ada 2 fungsinya untuk menaikkan suhu MC delta T, untuk mengubah wujud M kali L. Oke, lanjut kita kalau ini ke CD kayak mana? Kalau CD berarti naik suhu, berarti MC delta T ya. Berarti ini pakai yang air, C-nya pakai yang air karena udah di atas 0 derajat. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, perhatikan grafik pemanasan 500 gram. Kita ubah dulu nih berarti 0,5 kg. Kenapa saya ubah? Karena jawabannya nanti ini karena satuannya di sini joule per kilogram, maka diubah nih jadi 0,5 kg. Masanya berarti 0,5 kg. Oke, diminta adalah perhatikan berapa kalori dibutuhkan dari B, C ke D. Berarti dari sini sampai sini ya. Oke, B, C, D. Ini kan tidak ada perubahan suhu, maka ini pasti M kali L. Ini Q-nya pasti sama dengan M kali L. Kita cari, berarti Q ini ke bawah ya. M kali L, tadi M-nya 0,5. Untuk mengubahnya berarti butuh kalor laten sekitar nih, kalor lebur ya. Untuk kalor lebur S, lebur itu artinya melebur dari es menjadi air. Berarti kali 3000 berarti sama dengan Q-nya adalah 0,5 dikali 336.000 berarti 168.000 joule ya, atau sekitar 168 kilojoule. Oke, yang ini naik suhu, berarti ini pakai Q sama dengan MC delta T. Berarti kita ubah sini, kita ubah ya kemari ya. Berarti Q-nya sama dengan 0,5 kali C apa nih, karena di atas 0 suhunya maka pakai air. Air itu berapa kalor jenis air? 4200. Enggak pakai yang S ya. S itu di bawah 0, air itu di atas 0. Berarti ini pakai 4200 dikali suhunya naik dari 0 menjadi 30. 0 menjadi 30 berarti suhunya jadi 30. Berarti suhunya ya, suhu naik jadi 30. Berarti Q-nya adalah setengahnya, berarti setengahnya 2100 dikali 30 berarti sekitar 63.000 joule atau sama dengan 63 kilojoule. Tinggal ditambah aja, tambahnya berarti untuk kalori yang dibutuhkan untuk dari proses Q, B sampai D itu adalah 168 kilojoule ditambah 63 kilojoule atau sekitar 1.3
231 kilojoule atau 231.000 joule. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tentang ini selesai ya. Tentang ini gampang aja. Oke, yang ini soal berikutnya, dua batang logam membeda jenis dikaitkan dengan erat seperti gambar di atas. Koefisien momen panjang B lebih besar, berarti B besar ya. Jika dipanaskan, kalau di ini apa nih? Jika didinginkan berarti melengkung ke arah yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah A ya. Karena melengkung ke arah yang lebih besar. Karena logam B itu lebih besar. Yang hitam besar, yang putih, yang abu-abu kecil. Berarti melengkung ke arah yang hitam. Di A. Karena didinginkan ya. Didinginkan. Kalau dipanaskan, jawabannya ini. Kalau dipanaskan, ini dipanaskan. Yang ini jawabannya didinginkan. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Sama juga ya, nih soal berikutnya dari proses B ke C ya. Ingat ini ya. Ini berarti M kali L, berarti Q sama dengan M kali L karena tidak ada perubahan wujud. Berarti kan dari diminta langsung aja. Berarti proses B ke C, berarti M-nya berapa? Cari M-nya. M-nya adalah berapa kalornya? Masanya berapa? 300 gram ya. 300 gram berarti 0,3 kilogram. Kenapa diubah? Karena ini kilogram, ini kilogram, ini kilogram, maka nih harus ubah ke kilogram yang ini. Berarti 0,3 kali kalor latennya atau kalor leburnya 340.000, berarti 340.000. Berarti 102 ya, 102.000 joule atau 102 kilojoule. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, ini sama juga ya, sama juga. Berdasarkan grafik ini, maka banyaknya kalori dalam proses C ke D ya. C ke D nih, C ke D. Naik suhu ya. Naik suhu pasti yang ini suhunya adalah Q sama dengan MC delta T. C-nya siapa? C air. Kenapa di atas 0? M-nya berapa? M-nya 5 kilo. Nanti 5, nggak perlu diubah lagi 5 kilonya karena kilo udah. Jadi C-nya cair jenis air 4200. Naik suhunya dari 0 menjadi berapa ini? Menjadi 15 ya. Berarti jadi 15. Berarti sama dengan 5 kali 42 itu 0. 5 kali ini 210 dikali 15 berarti sekitar 21 kali 15 ya. 21 kali 15 berarti 5 0 berarti 1 2 berarti 315 ya, 315. Ini suhunya ini berapa nih? Ini ya, nih 20 nih ya. 20 karena 15 enggak ada aja, berarti 20 ya. 20 berarti 20 berarti jawabannya 420.000. 420.000 joule. Oke ya, ini jawabannya adalah A. Oke, langsung aja ke ini 20 ya. Ini suhunya 15 nggak cocok. Berarti 20. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal UP 2019. Kita kerjakannya gampang aja nih. 1 kg es bersuhu -20 letakkan pada wadah yang tidak menyerap kalor. Kalor jenis es adalah 0,5. Kalor jenis air 1 kalori kilogram. Oke, jika kalor sebesar 1000 kilokalori diberikan pada es tersebut, pernyataannya benar. Nah, ini soalnya Hertz ya. Ini masanya 1 kg. Oke, soalnya ini Hertz. Hertznya apa? Karena nih membuat perbandingan. Jadi membuat perbandingan apakah dia melebur atau tidak kan gitu. Oke, caranya gambar dulu. Kan dari -20 ya. Dari -20 kita gambar dulu dari -20. Dari bawah. Naik dia -20, naik jadi 0. Oke, ini pasti MC delta T. Ini pasti MC delta T. Oke, cari dulu ini. Cari dulu, berarti yang ini carinya Q-nya sama dengan M-nya tadi 1 kali C-nya kalau jenisnya 0,5 kalinya dari -20 20. Berarti Q-nya adalah 10 kilokalori. Oke, dapat ya 10 kilokalori. Naik lagi berubah wujudnya, pasti ini berubah wujudnya dari 0 menjadi ini melebur. Ini dari es menjadi nih air. Ini masih es ya. Ini kalau lebur berarti ini M kali L ya. M kali L berarti Q-nya sama dengan M kali L ke atas ya. Berarti sama dengan M-nya 1. Kalau leburnya adalah 100. Kalau leburnya 80 ya. Ini kalau leburnya 80.
80 berarti sama dengan 80 kilokalori. Ini udah 10, ini udah 80. Yang diberikan adalah 100. Berarti sisa kalornya untuk naik ini, sisa kalori di sini adalah 10. Kenapa 10? Karena dikasih 100. Dikasih 100. Ini udah 80 dan 10, 90. Dikasih 100, berarti tinggal 10 di sini. Ini kan naik suhunya, berarti pakai apa naik suhunya? MC delta T. Ini air. Ya, C air. Kenapa? Udah di atas 0 derajat. Berarti sama dengan ini 10, M-nya 1, C-nya 1, delta T-nya. Berarti delta T-nya naik suhunya adalah 10, S-nya melebur seluruhnya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal juga masuknya soal UP. Logam A dan B memiliki ukuran yang sama disambung pada satu logam ujungnya, kemudian di ujung-ujungnya yang lain dipanaskan dengan suhu yang berbeda. Ujung A bersuhu 180 derajat, ini kita gambar dulu. Ujungnya B ini disambungkan jadi T. Koefisien konduksi logam A 2 kali, berarti A 2 kali B. Lanjutnya ya, kita langsung aja gini, 2 kali, nih 180, cara cepat gini, 2 kali 180 kurang T. Ingat ya, cara cepat ini ketika panjangnya sama, ukurannya sama. Ketika ukurannya sama, kalau nggak sama lain lagi rumusnya. Tapi biasanya ukurannya sama. 2 karena A itu 2 kan, A itu 2, B itu 1. Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Dari sini. Konduksi logam A 2 kali koefisien konduksi logam B. Berarti A-nya 2 kali B, berarti A-nya 2, B-nya 1. Kalikan 2 kali 180 kurang T, ini 180 kurang T. Sama dengan 1 kali T kurang 30. Ini kali ini 360, ini kali ini 2T, ini kali ini T, ini kali ini 30. Pindahkan angka sama angka, huruf dengan huruf. Hurufnya pindah, jadi 3T, T tambah 2T jadi 3T, 360 tambah 30 jadi 330. Jadi T-nya dapat 130. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah ini sama juga ya, ini batang logam sama ukurannya, berarti sama ukurannya, berarti udah dapat ya cara cepatnya tadi. Ini T-nya dikurangin ya. Siapa yang besar? 1 besar 4, 4 kali 2, berarti ini 4, ini 1. Oke, caranya tadi 4 kali nih 50 kurang T sama dengan 1 kali T kurang 0. Ini kan T kurang 0. Berarti 4 kali 50 200 kurang 4T sama dengan 1T. Oke ya. Gabungkan huruf sama huruf berarti 5T. Kenapa 5? Min 4 jadi positif. 1 tambah 4 5, ini 200. Berarti T-nya adalah 200 bagi 5 adalah 40. Oke, jawabannya B. Oke, cukup sekian untuk materi pemuaian dan kalor. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe untuk yang membutuhkan, yang bermanfaat bagi dia yang ikut ujian SKB PGSD. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.